Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam moga tetap kita limpahkan kepada junjungan alam nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam pecinta alam gaib, selamat malam Sobat Bani Nurjati dimanapun Anda berada. Kali ini tim Bani Nurjati lagi berada di salah satu desa kalangannya, ya, Kecamatan Dauan, yang mana malam ini kita akan coba untuk menguak sejarah, yaitu tentang Mbah Buyut Garuda, ya. Bagaimana kisahnya beliau, semasa hidupnya beliau. Kita akan coba untuk berinteraksi, kita akan coba untuk menguaknya, ya. Karena salah satunya kisahnya itu bisa dibilang pahlawan, ya. Kebangsaan waktu penjajahan Belanda. Gimana Kang Puja untuk malam ini persiapannya? Ya, untuk persiapan malam ini alhamdulillah kita lancar, ya, meskipun tadi sedikit ada kendala, ya Kang, ya. Yang pertama cuaca, ya, hujan tadi pertama. Sini juga agak malaman, ya. Untuk mengefisienkan waktu akan langsung ke itu, Kang. Ya. Kita juga akan langsung ke narasumber, yaitu narasumbernya langsung dengan juru kunci, ya. Kita akan coba-coba untuk ngobrol dengan juru kunci. Assalamualaikum Pak. Punten Pak, ya dengan Jati dampak karya makam Mbah Buyut Garudanya, Pak. Hoyong apal tentang sejarah sekalipna Mbah Buyut Garuda gitu. Biasa aku Bapak dijelaskan sekalipna sejarah tentang Mbah Buyut Garuda, Pak. Ya, diterangkan Mohon. awal-awalnya gitu. Mohon. Sakedikna gitu. Nah, soalnya hari umat lebihnya. Mohon. Jadi dicopot singkatnya anu kabadena banyak. Mohon. Sebab anu teh jauh kejadian itu sebab ulama kan ngerasa katitipan di kanan ku baulaban ku bapak kolot. Mohon. Jadi dicopot singkatnya anu inget nabae. Mohon. Nah, ada sifat anu dulu digebutkeun gitu. Mohon. Cekang. Jadi pada bicara anu singkat nabae. Mohon. Nah, ayeuna urang rek mulainya. Mohon. Sejarah ieu Buyut Garuda teh aya sifat Buyut Garuda Garuda teh siloka arananya. Mohon. Asalna mah Buyut Garuda arana mah aslinya Kiai Sarina. Oh, Buyut Kiai Sarina. iya. Kiai Sarina tah boga santri nya Mohon. Ki Bagusani anu aya di Jati 7. Mohon. Ki Jati 7 teh si Bagusani boga barat teh 7. Mohon. Nah, terus gitu ieu Ki Kiai Sarina teh nya aku intina mah boga santri itu dua susulan Ki Bagusani. Cek Kiai Sarina teh Kiai nantinya. Mohon. Jadi eta santri dua teh nya mawa kuda dan balam kudanya. Mohon. Dia susulan Ki Bagusani kaje setuju. Terus itu eta di kaden temur aya musuh jadi teh mah sebutan kuda mati. Oh, mohon. Nah, nya santri dua, kuda dua ditembak. Aya gunungan kuda mati. Mohon. Geus kitu, ieu batok singkatna kada ya. Kiai na jadi lebih ke ulang ieu pisan kiai datang. Mohon. Nah, ke mana ber di sasak awas manuk kedua sasak dijaya dan dijaya ikut jaya begini. Kapangi di Karen Lemur Karanganyar. Astagfirullahaladzim, santri aing kuda aing datang kepada samang keluk nanti lumayan kuda santri aing. Bah dinya di Panongan aya musuh. Nya. 4 diberi kata. Wah, kosok. Bonang-bonang di Leuweung Bagung. Nya, Anu ieu anu membunuhna. ngabunuhna. Mohon. Markasna duruk di Leuweung. Gon Bagong mang tak sebutin Bagong teh Leuweung gon Bagong. Nya. Terus kitu bubar. Di jalan mangirima jelema teh. Wah, sasalaman jadi wan salam. Nya. Ieu mah toko singkatan lah. Mohon. Kan dia mau terangnya. Geus kitu Kiai Sarina langsung ke Ki Bagusani anu Jati 7. Mana balad-baladna cenah. Anu cenah ku garau
di bagus angin kadia ku silaturahmi nya eta ge intina mah di bagus angin ge rek ngabantu kadia anusuh teh tibu. Berarti itu tuh zaman Belandanya Pak? Belanda mau baheulana ieu mah toko singkat sampai dalam kerjaan anu di keadaan anak bapak kolot gitu lain bapak urang pokok begitu beraya dan ada buku-bukunya begitunya dulu mah toko singkat begitu. Nah guys gitu gana susulan gitu sih ini bentar itu tuan sebutkan Mbah Buyut Suladi Pak? Mbak Mbah Buyut Sorry, Pak. Buyut Tuan? tuan depan kira Mbah Buyut Daisa? Mbah Buyut Anjing? Kadang-kadang aku ngumpul di susulan dari si Pak Wahid di Keranjeng yang kumpul itu kalau kebutuhan tanya ya guys gitu kumpul gitu jadi bicara batin cepat ini musuh kan tiga dua jaya banding ke nak santrinya ditembaknya payah di kala itu jadi nafsu itu kamu wah sosial kok pakai dia mah biasa santri mah cari cing dia itu timu di daerah naon ya bubar kabar ditembakkan kabar bahwa makan bedial ininya jadi guys tak bisa aman-aman begitu disebutin gabel saja saya pernah dijaya itu. Jadi intinya ini gini, Mbah Buyut Garuda ini sosok pahlawan ya, pahlawan dulunya emang membela tanah air kita ya, melawan musuh itu Belanda sama yang karun-karun yang dulu ya bisa dibilang Mbah Buyut Barsangin, terus Mbah Buyut Anjing, Mbah Buyut Daisa, Mbah Buyut Tuan, ya pokoknya dulunya mungkin bisa dibilang satu ikatan ya, satu seperjuangan lah bisa dibilang gitu. Nah, ya udah untuk selanjutnya kita akan coba untuk langsung komunikasi ya, mediumisasi. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dengan izin Allah, mudah-mudahan kita bisa mengungkapnya malam ini ya, mitos-mitos yang dulu. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk pencinta misteri amal gaib dan sobat Bandung Rejati, kita langsung aja menuju ke lokasi untuk mediumisasi ya Kang Nanu. Ya. Oke. Terima kasih. Bapak, terima kasih atas informasinya. Oke, sobat Bandung Rejati, di samping kanan saya udah bersama Kang Nanu. Kang Nanu, kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya Kang Nanu ya. Menurut Kang Nanu gimana? Penglihatan Kang Nanu atau sudah merasakan sesuatu gimana Kang Nanu? Pandangan saya emang di sini tempatnya emang tempat baik ya, kebaikan bisa dibilang. Ini adalah tempat salah satu kiai juga, sosoknya kiai, terus pahlawan gitu. Emang tidak ada yang istilah yang dari khusus wilayah sini nggak ada yang namanya kejelekan lah bisa dibilang gitu. Dan sebelumnya ini juga mau mengucapkan terima kasih dulu kepada masyarakat desa Kalangannya ya, yang telah kita memberikan izin kepada kita untuk bersilaturahmi di sini untuk penguakan malam ini. Mengucapkan tim Bandung Rejati terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan untuk lebih ini kan udah malam ya, kita langsung aja untuk mediumisasi ya. Langsung ke siapa? Jangan Asep dulu. Yang Asep dulu mungkin, yang Asep dulu. Yang Asep boleh. Waalaikumsalam. Gimana? Jangan Asep udah siap? Siap. Tong bertanya ngalamun ngalamun
sempat dengar. Jadi sosoknya sudah memasuki raganya Jang Asep ya. Kang Anu boleh langsung komunikasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Ya sang sahaya. Oh, anu wilayah dia. Punten. Sajana bilih kaganggu atanapi kausih ku pas dongkapan timbani Jati ka dieu saya sanes hoyong apal sejarah tentang Mbah Buyut Garuda. Lebih jelas sama hoyong silaturahmi supaya ceritana kita putus dilugikeun ka ayeuna ka zaman-zaman jami nu ayeuna kan Mbah Buyut Garuda mah waktu kapungkur eta mah supaya teu putus kisahna ceritana teh kana kitu. Biasa sakedikna nyaritakeun tentang Mbah Buyut Garuda sewaktu masih jenengna Mbah Buyut. Oke. Sultan Jati katanya mau izin dulu ya. Izin dulu sama yang lebih itu apa namanya? Paham. Lebih paham lagi tentang sejarah Buyut Garuda. Kita akan coba untuk mengoreksinya dulu ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa tahu, bisa mengungkap gitu semasa hidupnya Mbah Buyut Garuda. Dan untuk sosok ini juga kami belum menanyakannya ya. Apakah masih penunggu di sini atau masih yang sekitaran sini? Kita masih coba untuk berkomunikasi. Jadi bilangnya kumaha? Oh, nanti penyampaiannya mungkin Langsung ke Jang Asep. mediator yang lain ya. Oh, jangan ke ini ke Asep. Itu ya. Untuk sosok apa ya? Kalau boleh tahu siapa namanya dan sosok apa? Oh, sosoknya namanya. Ini? Hah? Subang. Iya di dia teh tos lami tugasna naon gitu. Menjaga di dia sekitar makam dia nih. Oke, ini sosoknya bilang beliau yang cuma penjaga di sini wilayah makam Mbah Buyut Garuda ini. Tapi di sini banyak yang penjaga-penjaga di sini banyak yang penjaga beliau banyak biasa dari santrinya gitu. Emang sosok beliau semasa hidupnya dia itu seorang kiai. Apakah cukup dengan mediator pertama atau mau terus menggalinya lagi? Santri nanti saya santri dia. Tapi dulunya tuh beliau tuh pejuang ini ya kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kiai terus dia juga pejuang pahlawan juga ya pahlawan ya. Punten sedikit abdi nyebatan naon kaya. Hah? Aki atau napi kumaha ya kak sok ya abdi nyebatan kumaha aki. Oh. Tapi apa masa hidupna ke bahasa masih di menengah kan? Apa? Masa kedikna biasa diceritakan kumaha sifatna beliau sewaktu masa hidupnya. Hah? Kumaha? Berarti anjing mau biasa nyaritakeun. Berarti aya dinu bakal nyaritakeun. Mungkin
ada sosok lagi yang bisa lebih yang lebih tahu ya. tahu ya. Ya udah, intinya kami izin di sini tim Bani Nur Jati, tidak ada maksud apapun. Mohon maaf bila terganggu, tidak ada maksud apapun, apalagi untuk macam-macam tidak ada, cuman pengen menggali gitu informasi tentang sosok beliau. Apa namanya, silaturahmi ya Kang. Iya, untuk silaturahmi supaya kita tidak putus juga tentang kisah-kisah beliau. Ya udah, mungkin cukup sampai di sini. Anda bisa keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Chef. 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 Ya, mediator pertama yang Asep tadi telah dirasuki yang sosok ya bisa dibilang penunggu sekitar makam ini. Mungkin informasi juga belum kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan mediator kedua kita bisa menggalinya lebih dalam lagi supaya kita bisa mengungkapnya lagi lah. Oke. Langsung itu apa aja Kang? Meditasi yang kedua. Boleh, kita langsung aja. Sekian langsung. Kiana ya. Selamat malam Akiana. Sehat. Nah, Ki, sebelah sini nih. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Gimana Ki pandangan Akiana tentang sosok yang sini bisa dibilang ya gaibnya itu? Sosok gaibnya ada di mana? Banyak kawan. Oh, ya, teman-temannya lah, bisa dibilang sahabat-sahabatnya gitu. Seperjuangan dulu ya mungkin ya. Atau bisa dibilang santrinya ya yang ada di sini. Dan sosok yang tadi juga ya Kang, yang katanya masih ada yang bisa menjelaskan ada sosoknya Ada lagi. buat tangan kanannya Ya beliau bisa dibilang tangan kanannya atau yang lebih tahu lagi tentang sejarahnya di sini. mudah-mudahan dengan mediator yang kedua yang masuk ke Akiana bisa lebih Lebih jelas lagi ya lebih jelas lagi tentang menggali informasi tentang Mbah Wujud Garuda ya. Tapi Aki gimana ini? Sehat? Siap? Iya. Langsung aja ya. Ya, langsung aja. Kakaknya Tiana sudah masuki salah satu sosok yang ada di sini ya. Kang Anu boleh langsung Kang Anu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten isang saya. Assalamualaikum. Punten isang saya. Mohon. Punten, ya tim Bani Nur Jati ka dieu hoyong apal sejarah tentang Mbah Wujud Garuda. Hoyong apal kisahna sewaktu beliau masih ada di alam dunia. Anak kawana. Hah? Iya sama. Anak kawana. Oh, saya. Laksana kumaha? Aing pesuruh na. Oh, mohon. Bah mau ke Cirebon. Kalau boleh tahu ini namanya siapa ini? Nanyaran. Supaya apa?
kan manggilnya biasa enak kalau pas apal mah. Sebut be mbah. Kak mbah be sebut. Punten sateuacanna berarti apal anjeun tentang sosok Mbah Buyut Garuda ke masih jumeneng nakene. Kata itu apa? Maksana apal teh apal kan anjeun soalnya tadi Itu kabe. oh mohon sakedikna apal tapi nya kumaha masa hidupna. Mbah Garuda disebut sakocap nyata. Maksana kumaha? Para santri-santri nurut. Berarti beliau tuh kiainya. Oh, Di selain kiai emang pejuang ongkoh ya. oh, Eta pas zaman Belandanya oh, sianya bisa. kan tadi tos cerita sakedikna sang Mbah Kunci anu di dieu. Sang kasepuhan anu di dieu. Biasa sakedikna dicaritakeun tentang Mbah Buyut Garuda. Cerita kenaon. Kisahna kabungkul itu bangsa melawan Belanda teh kumaha caritana teh. Sejarah Kabantar Jati Kajati 7 Oh, disebutkan papat Palimanan bahwa Berarti masih ada kaitannya dengan Babat Bantar Jati. masih ayat. Allah tuh bagus bangin, sapu angin, Bagus itu bagus banget yang ada di hibur. kalau boleh tahu ini aslinya Mbah Buyut Garuda tuh dari mana aslinya? Tuh ngayangnya aing dicarakan. Jadi mungkin itu ya. Punten sateuacanna kasepuhan ai anu disebatna Mbah Buyut Garuda Jaya masih aya sangkut pautana sareng Mbah Buyut Ki Bagus Rangin. Nya masih. Mohon eta sangkut pautana. Eta anu tuh mulungna teh. Bahwa sapahlawannya aing. Aing ngabogaan santri-santri. Aing kasebutna santri kaiji. Nah, ini salah satu santri yang pertama ya kan. Bisa dibilang sampai pertama beliau mungkin. Berarti masih ada sangkut pautannya lagi dengan ke itu ya. Apa namanya? Cirebon tuh, Kang. Gunung di Sunan Gunung Jati. Babalean karung aing. Itu kunaon eta bisa disebutkeun Mbah Buyut Garuda teh katalah Mbah Buyut Garuda kunaon eta? Ku jaya-jayana. Ku sakocap nyatana. Dia mungkin sosok beliau itu Sakilat. sosok beliau itu emang berwibawa mungkin ya. Terus kiai jadi punya ilmu zaman ya bisa dibilang ya apa namanya ilmu dulu tuh. Sebenarnya Mbah Buyut Garuda tuh antara itu apa namanya Mbah Kuncian tadi itu karena cepat ya. Karena cepat. Bisa kan? Berarti ya tos ngiring jasa Mbah Buyut Garuda teh tos lami ya. Si anjeunna masih kene aya. Cuman ieu mah murid ka hiji ge tapi di bangsa jin mah ya. Lain aing. Manusia sarua. Oh, tadi nama. Tapi santri beliau ada juga yang bangsa jin. Ada. Tapi selain manusia juga santrinya beliau ada juga dari bangsa kalangan jin. Bagaimana nanya pada itu? Yang supaya ente leungit gitu sejarah anu di dieu teh itu. Gelis ulayangnya anu kitu. Kabawakeun teu bener. Jadi sosok beliau dulunya emang berwibawa, terus apa namanya seorang kiai ya. Banyak santrinya mungkin ya. Berarti beliau sekarang tidak ada di sini. Teu aya di dia ayeuna Mbah Buyut Garuda mah nuju teu aya. Oh, ke kacareubon. Ya mungkin bulan mulut ya, jadi bisa dibilang lagi berkumpul mungkin walau alam sih kalau kita sih.
Yang nama kade ulah ayeuna mah can liwat hajat mah. Hayang nama kade can liwat hajat mah. Lamun hayang nyaho karun-karun sia. Kade kedeung geus unas hajat. Kakak datang. Terus aya pesen-pesen ke bilih ka masyarakat di dieu misalnya tempatan tapi ka sadayana lah. Aya pesen-pesen teh. Kamu matiin ka urang dieu. Namun Kade desa ieu. Ulah kaget lamun aya kuluprak sore cuma isukan. Kade tong kaget. eta naon Rek di imasa. Tong kaget. eta naon tandana? Nah, kontrol. Berarti kawan-kawan anu di dieu nya. Heeh. Terus pesen naon wae? Nus. Daya pesanan naon? Kita cukup kasih juga pianonya. Kita akan coba untuk menjelaskan ya nanti. Langsung aja Kak. Oh, saat-saatnya tuh nuhun pisan informasinya. Punten boleh kaganggu. Atusnya. Apunten ya. Pada kaluarkan apa panapi kaluarkan serangan ya? Keluarkan baik. Assalamualaikum. Kosong. Yang tadi itu bisa dibilang apa namanya? Penjaganya atau sahabatnya bisa dibilang kayak gitu. Murid kayaknya kan ya. Masih muridnya. Muridnya, salah satu muridnya beliau. Tadi penjelasannya emang beliau itu sosok kiai. Terus di samping kiai juga pahlawan, dan satunya sama Mbak Buyut tadi yang Mbak Bagus Langit, Mbak Buyut Mbak Buyut Tuan. Mbak Buyut Tuan siapa itu? Mbak Buyut Tuan tuh yang ada di apa sih namanya? Pokoknya masih ada wilayah Kertajati ya. Mungkin kita break dulu ya. Jadi itu ya sobat Jati, tadi saya udah reaksi komunikasi sama penunggu yang di sini. Emang Mbak Buyut, sosok Mbak Buyut Daudanya emang lagi tidak ada di sini, lagi tidak ada di tempat. Cuman ada beberapa apa sih namanya?
Ada beberapa ya pepatah aja. Ya intinya cuman tadi saya cuma komunikasi ya. Setelah saya komunikasi, cuman ada beberapa yang ingin disampaikan juga. Yang salah satunya penyampainya, emang beliau itu sosoknya sosok ulama, bisa dibilang kiai ya, berwibawa, kiai karismatik lah bisa dibilang. Tapi dia itu sosoknya apa ya, kalau misalkan digambarkan tuh, nanti dulu boleh disebut apa enggak ya? Kalau masalah fisiknya nggak boleh disebutkan kan. Yang jelas intinya dia berwibawa, punya ilmu kanuragan yang lumayan, tapi untuk membela keadilannya tentunya, jadi ilmunya dipakai dengan kebaikan gitu, tidak sombong, terus orangnya itu suka ngasih sama yang membutuhkan. Sosok beliau emang sangat baik lah. Dan salah satunya juga ada yang ngasih tahu sama saya, dia sosok kubu gitu, bisa dibilang kubunya pertama di desa ini, desa Kalanganyar gitu. Tapi wallahu alam juga cuman sebatas pemberitahuan gitu. Setelah saya komunikasi sama yang di sini, penjaga di sini, beliau itu sosok kubu pertama desa Kalanganyar ini, yang sekarang desa ini. Tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa diungkap, bisa diungkap. Emang nggak tahu kenapa. Saya juga udah komunikasi dan tanya-tanya ke yang di sini, kayak yang disembunyikan itu. Kayak intinya tanamkan, kata beliau, pepatahnya tanamkan kebaikan, jangan sombong, rendah hati. Sebagaimanapun banyaknya ilmu, kalau dipakai sombong itu jelas tidak benar. Karena sosok beliau itu, biarpun memang ilmunya tinggi, ilmunya bisa dibilang sakti ya, beliau itu tidak ada kata istilahnya sombong gitu. Selalu menolong gitu sama manusia, selalu taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu sifat-sifatnya beliau. Gimana Kang? Ada bisikan. Emang bener katanya di sini Mbah Buyut Garuda Jaya ya. Emang kubu pertama Karanganyar, ya Karanganyar itu bisa disebut waktu dulunya itu tempat berperangnya tuh di sini, Karanganyar. Karanganyar tuh bukan Karanganyar, bukan Karang Baru ternyata. Ada salah satu tadi sosok yang membisikkan ya. Ternyata Karanganyar itu tempat apa ya namanya disebutnya? Ya. Sosok Mbah Buyut Garuda bersama Mbah Buyut Ki Bagus Rangin itu ya untuk lawan penjajahnya tuh di sini, di Kalanganyar ternyata. Jadi Kalanganyar itu bukan Karanganyar, bukan Karang Baru ternyata. Karanganyar itu bisa disebut juga sebagai tempatnya pertumpahan darahnya melawan penjajah. Zaman Belanda mungkin. Ya, walau juga itu ya kan kita nggak tahu. Ada salah satu sosok membisikkan kepada saya dan ternyata yang ditunjuk oleh bukan masyarakat, oleh santri-santrinya Mbah Buyut Garuda, Mbah Buyut apa namanya? Ya bisa disebut pemimpin. Kalau sekarang ya kubu apa gimana ya? Kubu pertama di sini. Tapi juga Allah alam ya, kita juga nggak tahu istilahnya, tidak mengada-ngada. Oh ini tuh mengada-ngada apa gimana? Cuman kita habis komunikasi gitu. Atas percaya apa enggaknya Allah alam ya. Kita juga kan nggak tahu gitu keadaan kita kan zaman sekarang. Tapi ada juga kan katanya ini dikasih kekuasaan katanya. Tapi nggak tahu ya dikasih kekuasaan apa, seperti apa maksudnya, seperti dikasih kekuasaan gitu katanya, dikasih kekuasaan seperti apa sih? Saya juga nggak tahu ya maksudnya kasih kekuasaan gimana gitu.
bukan dikasih kekuasaan ternyata ya. Dipercayakan untuk memimpin ya. Jangan terlalu detail lagi. Emang ini kita kesini juga kayak gimana ya, kayak banyak istilahnya. Ini misalkan ini dilarang, ini nggak boleh disebutkan. Misalkan ini boleh disebutkan, jadi ada semacam apa ya, semacam kayak dipilih-pilih tuh yang mana yang boleh disebutkan, yang mana nggak boleh disebutkan gitu. Oke, untuk itu kita break dulu aja sebentar. Oke, Sobat Mani Nurjati dan pencinta misteri Rahma Gaib, mungkin untuk sosok yang tadi masuk ke Jang Asep dan ke Afiana tuh disebut penguakan atau sejarahnya itu masih ngambang ya, belum dapat kami simpulkan untuk sejauh ini. Katanya tadi Kang Nano sempat berkomunikasi, boleh, tapi masuknya mau ke Kang Nano. Gimana Kang? Benar, mau langsung ke Kang Nano? Kita akan coba untuk memasukkan ke dalam Kang Nano aja ya. Dan tadi juga berbisik pada saya, jadi gini ya, sedikit nyambangnya tuh ada yang mau ngasih informasi, berkomunikasi dengan kami, cuman ada lagi sebagian yang melarang. Entah itu emang masih muridnya Mbak Buyut Garuda atau siapa, saya juga nggak tahu. Mungkin lebih jelasnya lagi nanti kita sosoknya masuk ke Kang Nano ya kan? Boleh langsung saja. Kiana bisa dibantu Ki? Assalamualaikum. Oke pemirsa, Kang Nano sudah dimasuki salah satu sosoknya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Punten satrasana kru Bani Nurjati hoyong silaturahmi di Makom Mbah Buyut Garuda Jaya. Punten ini sarang sosok sah. Iya anu di Bisa disebatkan ini nak. kudu apa? Tujuan anjeun ka di badena Silaturahmi hoyong lepas itu sejarah Mbah Buyut Garuda. Mbah Buyut Garuda bentang sanis laksana emang aya anu terkedah anjeun apal. Aya kudu apal, aya kudu apal. Naon anu ku anjeun ditanyakeun lamun misalkan kuduna disebutkeun bakal disebutkeun, lamun sakuduna ditutupan moal digejakeun. Punten satrasana ieu sareng sahana Mbah Buyut itu. Bisa dibilang anu caketna. Tadi saurna anu sosok masuk ke moderator kami, saurna Mbah Buyutna menjut ayah gitu. Bangsa gaib benteng jeung bangsa jalma. Bangsa jalma mah lamun geus cicing hiji tempat kamana gila kudu leumpang kudu kamana. Bangsa gaib mah ayeuna poe ayeuna aya di dieu, bogoneng poe ayeuna aya di dieu, sadetik geus bisa pindah. Hese di akalan anak jalma mah.
tadi. Naon deui teh? Hoyong sa etikna apa itu sejarah Mbah Buyut Garuda. Mbah Buyut Garuda nyaeta pahlawan. Pahlawan saeutik gedena pahlawan anu nyalametkeun bangsa Indonesia. Nyaeta Mbah Buyut Garuda jeung Mbah Buyut sanesna nyaeta ngalawan penjajah Belanda. Beda jeung ayeuna mah naon anu ngajajahna nyaeta hawa nafsu manusia. Mbah Buyut Garuda teh asli desa kumaha maksudnya asli di dieu apa di mana? Sanes. Asli di dieu. Asli mah sanes di dieu cuman cicingna di dieu lamun ieu mah dibere tugas si anu dianu asli nama sanes. Sanes di dieu bisa dibilang pendatang tapi terus di dieu jadi warga dieu. Pertama di dieu. Oh, berarti tadi ada yang membisikkan kepada saya itu kubu pertama, pemimpin pertama ya bisa dibilang pemimpin pertama desa Kalangannya gitu. Ya, Pak Kuncen berarti benar itu. Masih ada sangkut pautannya katanya dengan Mbah Buyut Bagus Rangin dan Mbah Buyut Bagus Bangin dari Bantarjati ya. Saya manggilnya kesepuhan apa Mbah apa Aki? Kesepuhan. Dan kesepuhan. Saurna tadi masih ada sangkut pautan sareng Babad Bantarjati, Babad Jati 7, Mbah Buyut Bagus Rangin 7, Mbah Buyut Bagus Bangin gitu. Itu teh baru-baru sami-sami ngalawan penjajah Belanda. Anjeuna diskusi naon hanteuna strategi angna naon namina teh disiasatan kumaha cara ngelawan Belanda teh da zaman baheula mah benten jeung zaman ayeuna mah kumaha nya intina mah zaman ayeuna ngalawan teh ku hawa nafsu we zaman baheula mah beda jeung zaman ayeuna baheula mah peurihna kotot nang baheula ngalawan penjajahan teh nepikeun ka kuasa biasa beda jeung zaman ayeuna. Pertanyaan dari yang lain, Pak Kuncen, pilih Bade Naros. Ya, kita cuma apa? Untuk daya Bade Naros kan gitu. Jadi kade ulah dilengkeun ka sejarah teh. Inti nama kudu loba syukuran ayeuna urang kamardekaan tos dimenangkeun. Sing loba syukuran ka Gusti Allah. Ulah nepikeun ka teu parubuh dibere kemerdekaan teh. Eta teh upahna baheula mah zaman penjajah teh mun teu kawasa model ayeuna. Hese kedah ge hese di mana-mana ditungguan ku Belanda, di mana-mana disiksa ku Belanda. Beda jeung zaman ayeuna. Titip kade ulah sampai engka silih aing kudu tetap jeung sesama babaturan kudu jeung ciptakeun kadamaya tebikeun pamusuhan sing isina atuh kun zaman-zaman baheula nepikeun ka hese hayang makan hayang kuat hese tapi ayeuna entos sakieu zaman canggih tapi jalma-jalma beuki kapoho ka zaman baheula kumaha baheula. Punten setelahnya tadinya saurna itu Mbah Buyut Garuda Jaya teh gaduh santri gitu. Seueur santri. Itu teh santri di bangsa manusia wae apa aya bangsa-bangsa jin gitu. Aya bangsa jin aya bangsa manusia. Dak kiai mah nyimakeun agama Allah teh. Kiai baheula mah sanes ka aja wae ka bangsa jin ge nepikeun ka dipapataha, nepikeun ka dielingkeun.
beda jeung zaman ayeuna. Iya bisi aya pesan kanggo masyarakat di dieu gitu. Pestana mah ge lamun mule ka tempat ieu, tempat sejarah ieu, jadikeun ieu tempat doa mudah-mudahan di tempat ieu, di tempat Kiai Garuda nyaeta naon-naon anu pikahoyong syariatna di tempat ieu, hakikatna Gusti Allah Subhanahu wa taala ngaijabah kahoyongna. Han kitu ulah sampaikeun ka nepikeun ka dipupuja da ieu mah saukur makam. Lamun ieu mah pangeling-eling ka jalma-jalma nu ayeuna nu masih hirup keneh bakal suatu saat pasti nu namina maot. Ulah menta mah ka makam ya Allah ya Allah penta sampai sang jeung sadaya nu masih hirup teh bakal ngalaman maot. Masih aya anu perlu disampaikan gitu. Tos sakitu wae. Nah, mungkin cekap itu nya informasinya itu satacana turun pisan terus ka iku kena Bani Nurjati sampaikan ke Mbak Buyut Garuda gitu ya yang Insyaallah da kadangun. mohon ya dina itu butuhna gitu nya incuna masih sakaruhuna masih incuna kene gitu yang silaturahmi gitu Saya. turun ke kesepuhan gitu terus masihkan informasi Sami-sami. langsung pada keluar sorangan gitu kata PDI kan. Assalamualaikum. Ya, untuk sobat Bani Nurjati dan pencinta misi Ram Gaib, mungkin tadi ada pepatah dari salah satu sosok yang masuk ke Kang Nanu ya, katanya untuk masyarakat sini boleh datang ke sini ya untuk melakukan ziarah, berdoa, dan bukan untuk dipuja. Makom itu bukan untuk dipuja ya, melainkan makom itu untuk mengingatkan kita kepada kematian. Dan tadi juga katanya gimana ya, apa tadi sih untuk masyarakat sini ya, intinya bukan yang itu maksudnya yang tadi masuk ke Kang Nanu ya intinya lebih itu lagi ya, keimanan kita tingkatkan lagi, ketakwaan kita tingkatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya, benar ya. Oke Kang Nanu, apakah ada itu? Ini ya, sampai di sini untuk penelusuran malam Hari ini segala kekurangan dan kelebihannya kita mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena emang ini tempatnya tempat sejarah yang tidak ada istilahnya yang brutal atau gitu ya. tidak ada. Mungkin sebelumnya itu banyak dari tempatnya ya yang brutal, emang ya maksudnya brutal gitu. Emang ini sosoknya sosok kesepuhan kiai loh, Iya, benar. orang yang suci bisa dibilang, orang yang alim, Bisa disebut ulama ya. ya ulama, sosok ulama yang karismatik. Kenapa emang susah untuk menguatnya, itu emang ada apa ya, bisa dibilang ada Sedikit gesekan ya antara yang bisa menjelaskan dan ada lagi yang menjaganya gitu. Iya. Jangan sampai apa ya, jangan terlalu detail gitu mungkin ya. intinya jangan terlalu pengen tahu lah. Iya. Yang penting emang dulunya emang ini tuh sosok Mbah Buyut Garuda tuh ada, dan intinya itu tuh sosok pejuang Iya, benar. pejuang ya kemerdekaan Indonesia, salah satu sosok pejuang, intinya kayak gitu. Ya, apakah kita langsung tutup acara Apa aja ya. Sebelumnya terima kasih kepada semuanya yang hadir di sini, terus yang ke pemirsa yang melihat setia ke channel YouTube Bani Nurjati. Kami mengucapkan dari kru Bani Nurjati sangat terima kasih sekali. Dimana kami ada kekurangan atau misalkan kelebihan, mohon maaf sedalam-dalamnya. Dan saya juga mau titip salam buat
kiai saya di sini, kiai saya juga salah satu alumni Pondok Pesantren Darul Huda Karanganyar ya, Kiai Bapak Wawan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kiai Wawan sehat dan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk kru ini emang tidak lengkap ya Kang ya. Kang Iwan tidak bisa hadir sekarang karena ada kepentingan. Terus ada juga kameramen kami juga tidak hadir ya Kang ya. Masih banyak kekurangan, mohon maaf. Akiana, apakah ada yang mau disampaikan? Terima kasih untuk aparat desa Karanganyar, untuk Karang Taruna Karanganyar sudah menerima dan menyambut kami dengan baik. Kami minta dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Banin Jati Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.